Nah, untuk barang bukti nih? Barang bukti yang kita amankan screenshot percakapan dan handphone pelaku. Untuk utang sendiri itu berapa banyak sih? Utang hanya Rp600.000. Tegak, gerak, hadap kiri, gerak. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar peristiwa yang terjadi dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Putri Perwakilan Lampung jadi Putri Indonesia Pariwisata 2023. Lulu Zaharani Krisna Widodo asal Lampung berhasil meraih runner-up 2 Putri Indonesia tahun 2023. Dari capaian Lulu Zaharani Krisna Widodo tersebut, secara otomatis perwakilan dari Provinsi Lampung ini menjadi Putri Indonesia Pariwisata 2023. Penganugerahan Lulu Zaharani Krisna diberikan di malam puncak pemilihan Putri Indonesia 2023 yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada Jumat 19 Mei 2023. Lulu Zaharani berhasil menjadi 3 besar atau runner-up dari 45 finalis yang berasal dari 34 provinsi. Sementara untuk juara utama disabet oleh salah satu wakil Jawa Barat, Farhana Nariswari Wisandana, dan runner-up 1 diberikan kepada wakil dari Jawa Timur Yasinta Aurelia. Melihat hal tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan selamat atas raihan yang dicapai oleh Lulu. Ia juga berharap dengan pencapaian Lulu, Provinsi Lampung bisa semakin dikenal, terutama di bidang pariwisata, kuliner, dan bidang usaha lainnya. Lulu Zaharani Krisna Widodo memang merupakan mahasiswi dari Universitas Bandar Lampung, jurusan Ilmu Komunikasi. Lulu pernah mengikuti kontes Muli Makanai Kabupaten Tulang Bawang dan terpilih sebagai Muli Tulang Bawang pada 2022. Pada Agustus 2022, Lulu terpilih sebagai Muli Lampung 2022 dalam kontes Muli Makanai Provinsi Lampung 2022. Tak lama setelah terpilih sebagai Muli Lampung, Lulu mulai terjun dalam kontes kecantikan. Ia berkompetisi pada kontes bertaraf Provinsi Putri Indonesia Lampung 2023 yang diselenggarakan di Hotel Radisson Bandar Lampung pada 24 Desember 2022 lalu. Di kompetisi ini, Lulu berhasil keluar sebagai Putri Indonesia Lampung 2023 dan ia pun mewakili Provinsi Lampung dalam kontes kecantikan tingkat nasional Putri Indonesia 2023. Perjalanan Lulu di ajang Putri Indonesia 2023 terbilang mulus. Ia juga memiliki banyak pendukung yang berasal dari Provinsi Lampung. Seorang pria kirim konten asusila akibat kesal tagih hutang tak dihiraukan. Anggota Tipidder Satreskrim Polres Lampung Utara Polda Lampung mengamankan pelaku tindak pidana konten asusila pada Jumat 19 Mei 2023. Pelaku tindak konten asusila yang diamankan Satreskrim Polres Lampung Utara Polda Lampung berinisial YW, warga desa Negeri Galihrejo, Sungai Tengah, Lampung Utara. Kanit Tipidder Satreskrim Polres Lampung Utara, Polda Lampung, Ibda Adiwarsito mengatakan pihaknya menangkap pelaku konten asusila di rumahnya. Penangkapan pelaku ini merupakan laporan dari korban RUM, warga Lampung Utara. Ketika itu korban memiliki utang dengan salah satu koperasi, sedangkan pelaku merupakan tukang tagih pinjaman di koperasi tersebut. Setelah beberapa bulan, korban tidak membayar cicilan utangnya. Pelaku kerap menghubungi korban melalui jejaring media sosial. Rupanya tidak dihiraukan oleh korban tagihan terhadap dirinya. Diduga pelaku kesal, korban tak kunjung membayar utangnya dan akhirnya
Timbullah perbuatan dari pelaku mengirimkan gambar tidak pantas kepada korban. Akhirnya korban yang merasa risih mendapat kiriman video tersebut melaporkan ke aparat kepolisian. Setelah melaporkan tindakan tersebut dan meminta keterangan saksi korban, Adi mengatakan setelah berkas pemeriksaan lengkap, pihaknya kemudian melakukan penangkapan di rumah pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1 Jangto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara. Dia mengirimkan alat vitalnya ke seorang wanita. Awalnya itu gimana sih, Nen? Jadi awalnya ini korban memiliki hutang piutang terhadap pelaku. Nah, rupanya mungkin di situ ada chattingan yang meminta pembayaran atau apa, sering-sering chattingan dan akhirnya mesra-mesraan, dan kemudian saling rayu, akhirnya mengirimkan alat kelamin. Si pelaku ini mengirimkan alat kelaminnya kepada korban. Sekitar Korban langsung ke Polres Lampung Utara untuk melaporkan hal tersebut. foto dan di WA aja. Foto WhatsApp. Untuk barang bukti, Nen? Barang bukti yang kita amankan screenshot percakapan dan handphone pelaku. Untuk utang sendiri itu berapa banyak sih, Nen? Utang hanya 600.000. 160.000 lebih. Itu koperasi ya? Koperasi. Nasabah koperasi. Nasabah koperasi. Warga mana dan dulu? Gimana? Sangka warga mana? Tersangka tidak melarikan diri, kita amankan di kediamannya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Secara persuasif kita datangi ke kediamannya, langsung kita bawa. Kabar selanjutnya adalah kabar yang cukup membanggakan bagi kita masyarakat Lampung karena 2 pelajar asal Lampung siap tampil menjadi paskibraka di Jakarta. 2 pelajar asal Lampung jadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dalam peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2023 mendatang. Kedua pelajar tersebut yang masuk dalam paskibraka yakni Agita Nazara, siswi SMA 2 Bandar Lampung, dan Frans Timothy Prawira Sialagan, siswa SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Mereka terpilih mewakili Lampung sebagai anggota Paskibraka 2023 untuk upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka setelah mengikuti rangkaian tes yang dimulai sejak Senin 15 Mei 2023. Ada pun jumlah peserta yang mengikuti tes tersebut adalah sebanyak 85 pelajar yang berasal dari 15 kabupaten kota se-Lampung. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Saprul Al-Hadi mengatakan ada perbedaan dalam proses seleksi Paskibraka 2023 dari penerimaan sebelumnya. Ia menambahkan dari total 85 yang mengikuti seleksi, terpilih sebanyak 33 siswa-siswi yang akan mengibarkan bendera di provinsi dan 2 di kancah nasional. Sementara di tempat yang sama, Agita Nazara sebagai siswi yang akan mengibarkan bendera pusaka merah putih di Istana Negara tak henti-hentinya meneteskan air mata haru. Dalam kesempatan itu, ia mengaku tidak menyangka bisa terpilih dan ia hanya fokus berlatih. Sementara kedua orang tuanya yang turut hadir mendampingi mengatakan sangat bangga kepada anaknya. Bahkan dalam kesempatan itu pula ia berpesan kepada anaknya untuk membuat bangga Provinsi Lampung dan selalu rendah diri. Sementara itu siswa Frans Timothy Prawira Sialagan sebagai perwakilan di kancah nasional mengatakan hal senada. Ia pun sangat bangga dan haru bisa mengibarkan bendera di Istana Negara. Sementara kedua orang tuanya berharap anaknya bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah nasional. LCW minta aparat penegak hukum selidiki penggunaan dana komite sekolah. Lampung Corruption Watch mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana komite sekolah. Hal ini merespon beredarnya berita di media online serta informasi yang beredar di media sosial
terkait adanya alumni SMA Negeri di Bandar Lampung yang mengaku ijazah mereka ditahan akibat belum membayar uang komites sekolah. Penyelidikan aparat penegak hukum dirasa perlu karena masalah penahanan ijazah akibat dana komite sekolah sudah direspon DPRD Bandar Lampung. Menurut Kepala Divisi Investigasi LCW Yoni, masalah ini harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Ia menerangkan dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menjelaskan bahwa komite sekolah bertugas melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mendukung tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dalam meminta sumbangan, ia menjelaskan komite sekolah juga diwajibkan untuk membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selanjutnya, penggunaan dana tersebut oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan ke komite sekolah. LCW juga mengajak masyarakat khususnya para orang tua ataupun wali murid untuk lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana komite sekolah. Ini anaknya ada. Bukan ya ijazah kan hari ini ya tahun ini. Yang saya bilang tadi ijazah ya. Oh iya, ijazah itu juga dia mau lamar kerja. Lagi bisa jadi dia memang belum komunikasi dengan kami. Yang penting 2022 ya. Iya. Kalau versi yang 2023, ini kan mau lamar kerja tuh. Ya kan? Karena belum ada ijazah maka minta SKL. Iya. Nah, SKL nggak bisa terbit. Bukan sudah terbit, sudah terbit, belum diambil gitu ya. Bisa dikasih. Oh iya. Nah nanti kita ngobrol sih karena dia mau lamar kerja. Tahu solusinya apa? Oke, kalau pihak sekolah mengatakan tidak ada penahanan, kemudian kami juga ingin tahu solusinya apa. Ketika dia sudah mendapatkan ijazah dan SKL itu. Kabar selanjutnya datang dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana prihatin dengan geng motor yang meresahkan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana menyayangkan adanya geng motor yang meresahkan di Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Wali Kota Eva Duyana mengajak seluruh stakeholder di Bandar Lampung untuk saling bersinergi menyikapi adanya geng motor di Kota Tapis Berseri. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta Polresta Bandar Lampung dan Dim 0410 serta Satpol PP Bandar Lampung untuk terus bersinergi mengatasi geng motor. Eva menyampaikan sejauh ini Kasatpol PP Bandar Lampung bersama dengan Kapolresta Bandar Lampung serta Dandim 0410 sudah saling berkoordinasi untuk menyelesaikan geng motor yang meresahkan. Eva mengaku peningkatan keamanan di Kota Tapis Berseri akan selalu menjadi hal yang diprioritaskan. Sebab hal tersebut guna menjaga dan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Bandar Lampung. Tak hanya itu, Eva juga meminta pihak kecamatan hingga kelurahan untuk turut aktif menjaga keamanan. Ia mengungkapkan dirinya akan melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan dalam memantau situasi serta kondisi di Bandar Lampung. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, Kasat Sabara Polresta Bandar Lampung, Kompol Suwandi buka suara mengenai beredarnya voice note mengenai rencana aksi onar yang akan dilakukan oleh geng motor. Kompol Suwandi mengatakan pihaknya belum tahu persis terkait akan adanya geng motor. Meski demikian, pihaknya tetap harus memberikan atensi dan antisipasi terhadap informasi tersebut. Ia pun mengatakan pihaknya akan menurunkan personel walet sebanyak 1 tim atau 13 personil. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Mesuji. Pemerintah Kabupaten Mesuji bakal lakukan vaksinasi sapi hindari penyebaran LSD. Pemkab Mesuji Lampung melalui Dinas Pertanian telah mendata wilayah yang bakal disebar vaksin untuk mengatasi penyebaran penyakit lumpy skin disease atau LSD. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Pariman, penyebaran vaksin LSD disebar di 2 kecamatan.
Wilayahnya sendiri, Pariman menyebut bakal disebar di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Waiserdang. Dikatakan Pariman untuk di Kecamatan Tanjung Raya sendiri ada 5 desa yang bakal menerima vaksin LSD. Sedangkan di Kecamatan Waiserdang ada 3 desa yang bakal menerima vaksin LSD. Secara terpisah, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Joni Henry mengatakan bahwa vaksin LSD sudah diterima pihaknya. Penyebarannya sendiri, ungkap Joni, sudah dilakukan sejak 16 Mei 2023. Joni menyebut penyebaran vaksin LSD sendiri akan berakhir pada 24 Mei 2023 untuk tahap 1. Diberitakan sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji bakal menerima pemberian vaksin LSD tahap 1 dan juga vitamin. Joni menilai pengobatan dengan pemberian vitamin tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh hewan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya mengenai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.